Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dini Irawati dari Fakultas Ekonomi Prodi Akuntansi. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai dasar dari perilaku kelompok pada mata kuliah perilaku organisasi. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang definisi dan klasifikasi kelompok. Kelompok adalah dua individu atau lebih yang berinteraksi dan saling bergantung, yang datang bersama-sama untuk mencapai tujuan tertentu. Artinya, kelompok adalah satu kesatuan yang memiliki tujuan bersama. Kelompok dibagi menjadi dua, yaitu kelompok formal adalah suatu kelompok yang kerja yang ditetapkan yang didefinisikan oleh struktur organisasi. Yang kedua yaitu kelompok informal adalah suatu kelompok yang tidak ditetapkan strukturnya secara formal atau tidak ditetapkan secara organisasional. Mengapa orang-orang membentuk kelompok? Tentu saja pertanyaan ini sering muncul dan sering kita dengar. Teori identitas sosial adalah sudut pandang yang mempertimbangkan ketika dan kapan para individu mempertimbangkan para anggota kelompoknya sendiri. Beberapa karakteristik yang membuat identitas sosial menjadi penting bagi seseorang. Yang pertama yaitu kesamaan, yang kedua keunikan, yang ketiga status, dan penurunan yang tidak pasti. Kita akan memasuki yang pertama dulu yaitu kesamaan, artinya nilai atau karakteristik sama atau identik. Yang kedua yaitu keunikan, perbedaan dari kelompok lainnya. Keunikan biasanya terletak pada perbedaannya itu. Yang ketiga yaitu mengaitkan diri sendiri dengan kelompok yang berstatus tinggi. Serta yang keempat yaitu penurunan yang tidak pasti, artinya memahami dan menyesuaikan diri dalam dunia. Tahap-tahap dalam pengembangan kelompok. Ada dua yaitu model 5 tahap dan suatu model alternatif bagi kelompok yang bersifat sementara dengan tenggat waktu. Kita akan membahas yang pertama dulu yaitu mengenai model 5 tahap. Model 5 tahap sendiri terdiri dari 5, yaitu yang pertama tahap membentuk, dikarakteristikkan dengan banyaknya ketidakpastian. Yang kedua yaitu tahap mempeributkan, dicirikan dengan konflik dalam kelompok. Yang ketiga yaitu tahap penyusunan norma, dicirikan dengan hubungan yang dekat dan kekompakan. Yang keempat yaitu tahap mengerjakan, kelompok sepenuhnya fungsional, serta yang kelima yaitu tahap membubarkan, dicirikan dengan memusatkan perhatian pada mengakhiri kegiatan dan bukan niat kinerja tugas. Model yang kedua yaitu suatu model alternatif bagi kelompok yang bersifat sementara dengan tenggat waktu. Di sini terdapat 6 tahapan. Yang pertama yaitu pertemuan pertama menetapkan arah kelompok. Yang kedua yaitu fase pertama aktivitas kelompok adalah salah satu dari inersia. Yang ketiga yaitu suatu transisi terjadi tepat ketika kelompok telah terpakai setengah dari waktu yang telah ditetapkan. Keempat yaitu transisi memprakarsai program besar. Kelima yaitu fase kedua dari inersia mengikuti transisi, serta yang terakhir yaitu pertemuan kelompok didirikan oleh aktivitas yang diakselerasikan. Properti kelompok ada peranan, norma, status, besaran, dan kekompakan serta keragaman. Yang pertama kita akan membahas peran. Di sini terdapat 4 yaitu peran, persepsi peran, ekspektasi peran, konflik peran. Peran sendiri yang pertama, suatu rangkaian pola perilaku yang diharapkan yang dikaitkan dengan seseorang yang menduduki posisi tertentu dalam unit sosial. Yang kedua yaitu persepsi peran, suatu sudut pandang individu mengenai bagaimana dia seharusnya bertindak dalam suatu situasi tertentu. Yang ketiga yaitu ekspektasi peran, cara orang lain meyakini seseorang akan bertindak dalam suatu situasi tertentu. Serta yang terakhir yaitu konflik peran, suatu situasi yang mana individu dihadapkan oleh ekspektasi peran yang berbeda-beda. Norma. Norma adalah standar perilaku yang diterima yang berlaku pada para anggota kelompok yang mencerminkan apa yang harus dan tidak harus dilakukan berdasarkan suatu keadaan tertentu. Norma kinerja yaitu memberikan petunjuk secara eksplisit
mengenai bagaimana kerasnya para anggota harus bekerja, apa level output yang harus dihasilkan, bagaimana menyelesaikan pekerjaan, dan apa level kemalasan yang tepat, dan sebagainya. Tak tertulis mengenai kapan terlihat sibuk. Norma pengaturan sosial. Dengan siapa? Norma penampilan. Kode baju, aturan-aturan apakah membentuk persahabatan atau tidak saat dan setelah pekerjaan. Norma alokasi. Norma alokasi sumber daya. Kepatuhan adalah menyesuaikan perilaku seseorang agar sejalan dengan norma kelompok. Perilaku menyimpang di tempat kerja adalah perilaku yang bersifat sukarela, yang melanggar norma organisasional secara signifikasi dan dengan demikian mengancam kesejahteraan organisasi atau para anggota. Selanjutnya yaitu mengenai status. Status adalah suatu posisi yang didefinisikan secara sosial atau peringkat yang diberikan kepada kelompok atau para anggota kelompok oleh orang lain. Karakteristik status yang pertama yaitu kekuasaan seseorang yang dimiliki atas orang lain. 2. Kemampuan seseorang yang memberikan kontribusi bagi tujuan kelompok. Serta yang ketiga, karakteristik pribadi individu. Status dan norma adalah individu yang memiliki status lebih tinggi seringkali diberikan lebih banyak kebebasan menyimpang dari norma daripada kelompok lain dan dapat menolak atas tekanan kepatuhan daripada mereka yang memiliki status yang lebih rendah. Status dan interaksi kelompok adalah orang-orang yang memiliki status yang tinggi cenderung menjadi anggota kelompok yang lebih sombong. Ketidakadilan status. Perbedaan status yang besar dalam kelompok berhubungan dengan kinerja yang lebih buruk, kesehatan yang lebih rendah, dan keinginan yang kuat untuk meninggalkan kelompok. Status dan stigmatisasi. Status mempengaruhi cara orang memandang. Status orang dengan siapa orang tersebut berafiliasi juga dapat mempengaruhi pandangan orang lain. Besaran. Kemalasan sosial adalah kecenderungan bagi para individu untuk mengeluarkan sedikit upaya ketika bekerja secara kolektif daripada ketika bekerja secara individu. Penyebab kemalasan sosial itu sendiri yang pertama tidak melaksanakan pembagian secara adil, ketidakadilan penyebaran tanggung jawab. Bagaimana cara mencegah kemalasan sosial itu? Yang pertama yaitu menetapkan tujuan kelompok, yang kedua meningkatkan kompetensi intra kelompok, yang ketiga terlibat dalam evaluasi rekan, memilih anggota yang memiliki kinerja tinggi, dan memilih bekerja secara berkelompok, serta yang terakhir mendasari imbalan kelompok. Kekompakan. Kekompakan adalah keadaan yang mana para anggota kelompok tertarik pada satu sama lain dan termotivasi untuk tetap bertahan pada kelompok. Berikut adalah gambaran mengenai kekompakan kelompok. Yang pertama adalah produktivitas tinggi, produktivitas sedang, produktivitas rendah, produktivitas rendah sedang. Selanjutnya yaitu ada keragaman. Keragaman didefinisikan adalah sejauh mana para anggota dari suatu kelompok memiliki kesamaan atau berbeda dari satu sama lain. Ini kesalahan adalah divisi yang dipandang yang membagi kelompok menjadi dua atau lebih subkelompok yang didasarkan pada perbedaan individu, misalnya jenis kelamin, ras, umur, pengalaman kerja, dan pendidikan. Bagaimana cara pengambilan keputusan kelompok? Kelompok versus individu. Kekuatan pengambilan keputusan kelompok. Yang pertama, kelompok dapat menghasilkan informasi dan pengetahuan yang lebih lengkap. Kelompok akan membawa lebih banyak input serta heterogenitas jika dalam proses keputusan, menawarkan keragaman pandangan yang lebih luas. Kelompok mengarah pada meningkatnya penerimaan suatu solusi, tetapi keputusan kelompok juga memiliki kelemahan. Yang pertama yaitu keputusan kelompok menghasilkan banyak waktu, terdapat kepatuhan tekanan, pembahasan kelompok didominasi oleh salah satu atau beberapa anggota, serta menimbulkan tanggung jawab yang ambigu.
Efektivitas dan efisiensi. Artinya, keputusan kelompok umumnya lebih akurat daripada keputusan individu, tetapi waktu yang dibutuhkan lebih lama. Pemikiran kelompok dan pergeseran kelompok. Pemikiran kelompok adalah suatu fenomena yang mana norma bagi konsensus mengabaikan penilaian realistis atas rangkaian alternatif tindakan. Sedangkan pergeseran kelompok memiliki arti suatu perubahan antara keputusan kelompok dengan keputusan individu yang diambil seorang anggota di dalam kelompok. Pergeseran dapat mengarahkan pada penyelamatan atau risiko yang lebih besar, tetapi umumnya mengarah pada versi yang lebih ekstrim atas porsi awal kelompok. Berikut merupakan teknik-teknik dalam pengambilan keputusan kelompok. Kelompok yang berinteraksi adalah kelompok yang para anggotanya saling berinteraksi berhadapan muka satu sama lain. Sumbangan pendapat suatu proses menghasilkan gagasan yang secara spesifik mendorong beberapa dan seluruh alternatif, sementara itu menahan beberapa kritikan atas alternatif-alternatif tersebut. Teknik kelompok nominal adalah suatu metode pengambilan keputusan kelompok yang mana para anggota individual akan bertemu berhadapan muka untuk menyatukan pertimbangan-pertimbangan mereka dalam suatu cara yang sistematis tetapi independen. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.